Siapa yang berkuasa? Kamu lahir ke dalam dunia yang sudah memiliki otoritas, dan itu bukan kamu. Ketidaktaatan menggulingkan Tuhan dari tahta dan menempatkan dirimu di hati sebagai raja. Tiga kata pertama dalam Alkitab, pada mulanya Allah, adalah kalimat yang sangat penting. Kalimat ini mengubah cara kita melihat diri sendiri, kehidupan, Tuhan, dan segala sesuatu. Sebelum kita ada, Tuhan sudah ada. Dunia dan segala isinya bukanlah hasil kebetulan atau kejadian acak. Semuanya ada karena rancangan dan tujuan Tuhan. Tuhan menciptakan kita, dan itu berarti kita adalah miliknya. Kita bukan makhluk yang muncul secara tiba-tiba dari proses alamiah tanpa arah. Tetapi kita adalah hasil karya Tuhan yang disengaja dan penuh dengan rencana. Coba bayangkan, kalau kamu buat sesuatu, maka benda itu jadi milikmu karena kamu yang buat. Hal yang sama berlaku untuk kita dan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Itu berarti tidak ada manusia yang benar-benar hidup dengan kebebasan mutlak. Jika kita menyangkal ini, kita sedang berkata bahwa hidup kita adalah milik kita sendiri, untuk kepentingan kita sendiri, dan demi kebahagiaan kita sendiri. Padahal, kita diciptakan untuk hidup dalam kesadaran akan Tuhan dan tunduk pada otoritasnya. Hidup kita tidak pernah berpusat pada diri kita sendiri, tetapi pada Tuhan. Tidak pernah tentang kehendak dan rencana kita, tapi tentang kehendak dan rencana Tuhan. Tuhanlah otoritas tertinggi dalam hidup kita. Sayangnya, dosa membuat kita berpikir sebaliknya. Dosa membuat kita percaya bahwa kita bisa hidup sesuka hati, nulis aturan sendiri, dan nentuin mana yang benar, mana yang salah. Kita melanggar batasan Tuhan yang sebenarnya dibuat untuk melindungi kita. Kita mengejar hal-hal yang Tuhan larang dan menolak hal-hal yang Tuhan perintahkan. Kita ingin jadi raja atas kehidupan kita sendiri dan melupakan bahwa Tuhanlah raja yang sejati. Inilah sebabnya mengapa kita butuh kasih karunia. Hanya kasih karunia Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari kebohongan ini. Hanya kasih karunia yang bisa mengubah hati kita dari ingin mengendalikan hidup sendiri, menjadi tunduk dengan sukacita kepada Tuhan. Dibutuhkan belas kasihan Tuhan agar kita bersedia menyerahkan kendali hidup kepadanya. Dibutuhkan kuasa Tuhan agar kita sadar bahwa ada Raja, dan Raja itu bukanlah kita. Yesus sendiri telah memberi teladan. Dia taat kepada kehendak Bapanya sampai mati di kayu salib supaya kita menerima kasih karunia untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Baca dan renungkan Mazmur 19 untuk makin mengenal otoritas Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.